CLO3 ini kita akan membahas tentang graf. Ini awal pengantar, dimulai dari pengantar dulu tentang graf. Ini dasar teori graf ya, ini bagian 1, bagian 2 akan kita lanjut besok. Ya. Ini akan kita bahas ya, beberapa subbab tentang latar belakang, definisi, terminologi, subgraf ya. Ada beberapa nanti definisi dari graf sederhana, kemudian representasi graf dengan matrik maupun dengan list ya. Nanti kalau Anda belajar struktur data, kalau nggak salah ada ya di teknik informasi struktur data, nanti Anda akan belajar ada matrik ketetanggaan gitu ya, atau dengan list ya. Biasa nanti dengan link list ya, model link list, bisa model dengan matriks ketetanggaan gitu ya, untuk merepresentasikan graf. Ya, oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Tentang ya ini latar belakang, mungkin saya cepat saja ya di sini ya. Tadi sebenarnya sudah saya ceritakan di awal tadi ya, saya singgung sedikit bahwa graf ini banyak nanti akan bermanfaat di kuliah-kuliah yang Anda akan jalani di semester-semester selanjutnya. Demikian juga dalam kasus yang sebenarnya ini juga banyak apa itu namanya, pemodelan dunia nyata yang dimodelkan dalam bentuk graf. Seperti search engine. Search engine itu kan juga sebenarnya dia mencari informasi-informasi yang ada di dalam internet. Nah, internet misal halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya gitu ya. Ini ngeling ke sini, ini ngeling ke sini, ini ngeling ke sini, ini ngeling ke sini, dan terusnya. Ini kan graf gitu ya. Di sini. Nah, ini kan graf gitu ya. Jadi banyak sekali di dunia nyata ini yang dapat dimodelkan dengan graf. Demikian juga kalau kita sudah modelkan dalam graf, berarti nanti algoritmanya pun juga dirancang untuk graf gitu ya. Nah, intinya adalah graf itu dapat digunakan untuk memodelkan keterhubungan antar objek-objek, terutama objek diskrit ya. Ini kan diskrit, titik-titik yang diskrit. Ya, ya ini contoh lagi misal kalau kita lihat di dalam peta itu ada kota-kota kemudian dihubungkan dengan, ya ini keterhubungan aja bukan jalan-jalan ya. Nah, ini juga salah satu pemodelan dalam graf ya. Keterhubungan antar kota di Jawa Tengah. Nah, keterhubungan di sini ditinjau dari ada tidaknya jalan raya menghubungkan kota-kota tersebut. Artinya dari Pemalang ke Purbalingga itu ada jalannya, berarti terhubung. Bukan berarti jalannya gini lurus-lurus gini, enggak ya. Misal, apa itu namanya, nanti saya dari Tegal ke Bumen itu kira-kira lewat mana? Nah, ini bisa lewat Slawi, lewat Purwokerto, kemudian ke Bumen, bisa juga Tegal, Pemalang, sini, terus ke Bumen. Nah, ini ya, ini keterhubungan. Artinya ada jalan dari Tegal ke Pemalang, ada jalan dari Pemalang ke Purbalingga, sehingga kita tahu Pemalang ke Purwokerto itu juga bisa terhubung. Nah, itu ya. Oke, nah nanti dengan model seperti itu tadi, kita dapat menentukan rute terpendek, misal dari Pekalongan ke Solo. Karena dari Pekalongan ke Solo, ya bisa Pekalongan mana, Pekalongan, nah ini Pekalongan ke Solo. Nah, ini kan banyak alternatifnya ya. Nah, nanti jalur terpendeknya mana, ya gitu ya. Oke, terpendek di sini kalau sudah di kasus nyata, itu Anda tidak harus yang jaraknya paling pendek ya, karena kan, untuk saat ini jalan raya semakin ramai. Jadi yang orang lebih concern kalau perjalanan itu waktu ya. Jadi jarak terpendek itu nanti bisa aja waktu terpendek kalau sudah kasus nyata seperti itu. Ya, ini kalau misal Anda buka nanti coba pikniklah.com, piknik dari HP juga bisa. Bisa pakai www dulu atau nggak usah, pikniklah.com. Ini aplikasi saya, website yang ini saya bangun. Itu nanti cari, di menu, eee, saya kasih apa tuh itu, saya nggak bisa buka di sini karena, saya di kampus, ini kalau pikniklah.com ini kalau dibuka
dengan menggunakan VPN kampus malah justru nggak bisa. Cuman bukan masalah di aplikasinya karena ini kebijakan dari, Telyu sendiri ya. Karena ini servernya ini saya hosting di server Telyu. Nah ini yang repotnya kalau dari VPN kalau dari tethering itu bisa, tapi kalau dari VPN Telyu malah nggak bisa. Nanti rute wisata atau jadwal wisata saya lupa menunya. Rute wisata kalau nggak salah, klik rute wisata. Di sini ya, jadi itu mencari rute terpendek, dalam kunjungan wisata. Kalau berawal dari sebuah hotel, nanti mengunjungi tempat-tempat wisata yang lain, nah nanti kembali lagi ke hotel itu dalam 1 hari, Anda nanti disarankan piknik kemana saja. Nah ini adalah salah satu model dari pemodelan menggunakan graf. Ini saya nggak bisa dimuatkan di sini ya, karena nggak bisa buka dari VPN kampus. Ya. Itu salah satu pemodel. Nah, ini alternatifnya kan banyak gitu ya. Jadi mana rute yang paling optimal dalam 1 hari itu kalau, kita piknik di Bandung Raya. Saya mengambil kasus Bandung Raya, nanti kita nginep di hotel tertentu, nanti kira-kira saya mengunjungi rute wisata mana saja pada hari pertama. Hari kedua saya mengunjungi rute wisata yang mana saja. Nah, itu ya. Itu ada di situ nanti, klik aja yang ini, rekomendasi rute wisatanya. Di piknilah.com ya, Anda bisa coba. Nah, itu contoh satu kasus yang kita menggunakan pemodelan graf, ya. Cuman di sini, rute optimalnya bukan melihat dari sisi jarak, tapi waktu yang paling cepat, gitu ya. Dan ini saya menggunakan Google API, Google API, kan ada ini kan, ada tingkat kemacetan gitu ya. Oke, lanjut. Ya oke ini mungkin saya, cepatkan aja ya tadi motivasi saya kira contoh-contoh sudah saya berikan banyak, eee, kapan kita dapat menggunakan graf sebagai model di dunia nyata. Nah oke, graf ini sebenarnya secara definisi dia mempunyai 2 unsur himpunan. Jadi himpunan simpul atau vertex, kadang diistilahkan titik, kadang diistilahkan vertex ya, dan himpunan sisi atau himpunan edge atau himpunan garis ya. Jadi ada vertex, ada edge ya. Jadi terdiri dari 2 himpunan, himpunan vertex itu simpul dan himpunan sisi atau edge ya. Intinya itu aja sih sebenarnya graf itu. Jadi kalau kita definisikan secara formal, G itu grafnya itu terdiri dari triplet ini, himpunan vertex, simpulnya, himpunan edge, dan ini adalah fungsi, dalam ini adalah fungsi total ya. Jadi kalau misal A ini A kecil aja ya, A kecil, A, B, C, bisa gini aja ya, ini D, E, misal gini ya. Nah nah ini adalah graf, di mana ini yang garis-garis itu adalah edge-nya, himpunan edge, E. Dan ini A, B, C, D, E itu adalah himpunan vertex gitu ya. Ya nanti ada contohnya juga ya. Nah, jadi V itu adalah himpunan seluruh simpul pada graf, E itu himpunan seluruh sisi pada graf. Sisi atau edge ya, kemudian simpul atau vertex. Kemudian F itu adalah fungsi ya, dari edge ke Cartesian product dari, himpunan vertex ke himpunan vertex. Ya, oke nanti Anda akan paham bahwa edge itu kenapa ini kan pasangan terurut. Anda ingat ya, Cartesian product ini adalah ini nanti hasilnya adalah pasangan terurut. Karena edge itu nanti bisa direpresentasikan seperti ini ya. Gambar berawal ya. Ya, misal gini, dari artinya ini AB. Nah, ini sisi, katakanlah ini E1 ya, E1. Berarti H1 atau sisi yang E1 ini adalah AB. Ini bisa kita tulis E1 atau kita tulis A, B ini sebagai pasangan terurut dari ini. Ingat ya, Cartesian product itu kan himpunan pasangan terurut. AB. Tapi karena ini nggak berarah, jadi ya mau AB atau BA sama saja.
mau ditulis AP atau PA maksudnya gitu. Kemudian kalau E2, nah ini berarti E2 itu sama dengan BC misalnya gitu ya. Nah ini kan pasangan terurut, jadi H itu ya nanti ada contohnya di situ ya. Ini kenapa ini, fungsi total memetakan H ke ini. Jadi, ya nanti di slide berikutnya aja ya. Nanti ada disebut fungsi nanti ya oke, cuman ini pengantar dulu aja bahwa nanti H satu sisi itu adalah pasangan terurut dari vertex-nya. Jadi vertex, Cartesian product, vertex, supaya Anda paham aja. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk graf berarah ya. Graf berarah yang memiliki sisi ganda maupun gelang, ini karena kita bahas graf berarah sekarang ya. Nah, ini kalau misal graf berarah berarti ada panahnya. Misalnya BC, ya ini ada panahnya, BD misalnya gitu ya. Terus ini ED, misal panahnya ke sini, ini panahnya ke sini, misalnya gitu ya. Ini panahnya ke sini. Nah, itu ada panah-panahnya, ada arahnya. Ya. Oke. Graf berarah yang memiliki sisi ganda maupun gelang disebut, jadi gini ya, eh, kita kalau graf berarah itu biasanya ada fungsinya, karena fungsi itu kan ada arahnya. Tapi kalau graf berarah, F itu fungsi F itu nggak perlu ya. Nah, kita bahas graf berarah itu F itu, perlu, karena fungsi itu kan ada arahnya ya. Fungsi, Anda ingat pengalaman baru aja, fungsi F itu dari A ke B dan arahnya. Oke, Anda kemarin baru saja UTS tentang DLO1 ya kemarin, saya kira masih ingat ini ya. Masih ingat betul untuk fungsi ya, definisi fungsi. Ya, oke. Nah, sekarang graf berarah yang memiliki sisi ganda maupun gelang disebut graf berarah sembarang atau graf ganda berarah. Ini ya kalau dia ada sisi ganda maupun gelang. Oke, seperti apa sisi ganda dan seperti apa gelang? Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Ini adalah sisi ganda. Jadi dari 1 ke 2 itu ada 2 edge ya, yang mengarah dari vertex 1 ke vertex 2 atau simpul 1 ke simpul 2. Nah, ini E3 dan E4 itu juga sisi ganda karena semuanya, maaf, ini juga disebut sisi ganda karena ini ya, apa tuh namanya, dari sini ke sini itu ada 2 sisi. Oke, ini disebut sebagai gelang tuh yang ini, dari satu simpul ke simpul yang sama. Ya, dari 4 ke 4 ini namanya gelang. Ini juga gelang lagi. Nah, ini juga ganda ini, berarti sudah ada gelang dan dia ganda. Jadi ini graf berarah dengan sisi ganda, ini contoh-contohnya ya. Ini gelang, gelangnya ganda ini ya. Ini sisi ganda, ini sisi ganda. Oke. Gelang itu gini ya, gelang itu kalau misal ada, ya ini adalah contoh ini. Di sini, nah ini gelang, satu gelang ya. Sisi ganda ya, ini sisi ganda. Ini kan juga ganda ini. Oke, kita memiliki graf itu, sepertinya tadi definisi formalnya. Graf G itu himpunan vertex, himpunan edge dengan ini fungsinya. Nah, oke, kalau saat ini, sebentar ini sebentar, graf yang mana ini? 1, 2, 3, 4 yang mana? Oh, ini satu graf. Oh, ini satu graf ini. Tadi saya lihat. Ini satu graf ya. Ini satu graf. Cuman antara yang 1 dan 3 tidak terhubung ya. Nah, ini saya lihat ini kan tadi ini graf sendiri, graf sendiri. Ternyata ini satu graf ini. Jadi vertex-nya itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini satu graf. Gambarnya kejauhan ini sebenarnya. Harusnya di sini aja ini gambarnya. Yang bawah. Ya, ingat sekali lagi ini adalah satu graf. Vertex-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ini himpunan vertex-nya adalah 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian himpunan edge-nya adalah E1, E2, E3, E4, E5, dan E6 kan gitu. Ada 6 edge, sehingga ini edge-nya E1 sampai dengan E6. Kemudian F-nya itu adalah nanti memetakan dari edge ke Cartesian product dari vertex ya. Nah, kita apa tuh namanya, kita dapat
melihat bahwa fungsi E1 ini sama dengan fungsi E2 itu adalah 1, 2. Ini maksudnya gimana? Coba Anda lihat di sini biar nanti kalau saya balik ke sana ingat ya. Jadi ini fungsi dari E1 ini sama dengan fungsi E2 ini 1, 2. Artinya gini. Ini kan E1 itu kan dari 1 ke 2. E2 itu juga dari 1 ke 2 kan. Artinya gini, fungsi E1 ini sama dengan fungsi dari E2 ini sama dengan 1,2. Gitu ya. Dari 1 ke 2. Ini ada arahnya karena ini graf berarah ya. Dan fungsi kan ada arahnya. Menuliskannya adalah gitu ya. Fungsi E1, fungsi E2 1,2. Ya ini agak sedikit berbeda dulu waktu Anda menuliskan apa itu namanya? Karena sebenarnya sama, cuman kan ini kita beda definisinya aja bahwa fungsi itu adalah memetakan h ke ini kan. Jadi dia memetakan h-nya, h ini E1 itu dibetakan ke 1, 2 kan, benar. Karena E1 itu nanti menghubungkan E1 dan 2. E2 ini juga menghubungkan 1 dan 2. Jadi E1 ini dipetakan ke untuk F-nya ya, dipetakan ke 1, 2. E2 ini juga dipetakan ke 1, 2. Gitu ya, dengan fungsi F. Sama ya. Ya, supaya Anda paham aja. Karena definisinya adalah H ke Cartesian product V. Sehingga ini fungsi E1 sama dengan fungsi E2 ke 1, 2. Fungsi dari E3 ke 3, 4. Ya, ini tadi kan fungsi E3. Fungsi E3 ini ya, E3, ini 3, 4 ya. Fungsi E2 berarti ke 4, 3 dan seterusnya. Nah ini, fungsi E5 itu berarti 4 ke 4 ya, 4,4. Ya, ini E5 ya. Oke, itu gelang. Ya, E5 sama dengan E6 ini 4,4. Ya, ini mudah saya kira. Definisi untuk sekarang ini graf berarah, masih graf tak berarah ya, kalau tadi graf berarah. Nah, sekarang graf tak berarah, jadi nggak ada arah, tapi memungkinkan ada sisi ganda juga. Nah, ini juga masih triplet, P, himpunan dari vertex, himpunan dari H, dan ini F, fungsi, sama ya. Nanti ada kasus khusus, graf tak berarah yang memiliki sisi ganda maupun gelang, jadi punya dua-duanya ya, memiliki sisi ganda maupun gelang disebut graf samar atau graf semu, atau pseudograf. Dia mempunyai sisi ganda, dia juga mempunyai gelang, ya, tak berarah, dinamakan graf semu, pseudograf. Nah, ini contoh ini satu graf ya, ini satu graf. Nah, ini nggak ada arah sekarang, nggak ada panahnya. Ya. Sisi-sisinya nggak ada panah, jadi ini disebut sebagai graf tidak berarah. Nah, ini ada sisi ganda, ini sisi ganda kan. Ini sisi ganda, ini juga sisi ganda ini. Nah, bahkan dia punya gelang juga. Oke, kalau punya sisi ganda dan gelang berarti ini termasuk ke pseudograf. Oke, vertex masih sama 1, 2, 3, 4, edge-nya juga masih sama ya, E1 sampai dengan E6. Nah, yang beda di sini. Ya, untuk fungsinya. Jadi E1, fungsi E1 sama dengan fungsi E2 1,2. Nah, ini kebetulan tadi yang graf berarah itu kan arahnya sama ya dari 1 ke 2. Cuman kalau di sini kan nggak ada arah. Jadi ya E1 bisa dengan E2. Kalau tadi kan E3, E4-nya beda arah ya, kalau yang tadi. Ya kan? E3 sama dengan E3 itu kan dari 3 ke 4, kemudian E4 itu dari 4 ke 3. Nah, kalau di sini karena tidak berarah, sehingga F3 sama dengan F4. Tuh. Nah, ini kok 3,4 kok, Pak, ini kok kurungnya Kurawal? Ya, karena ini nggak berarah gitu. Kalau ini kan pasangan terurut. Ini kan beda dengan 21 ya. Kalau graf berarah kan
Ini pasang turun, artinya ya dari 1 ke 2 kan arahnya kalau fungsi, Anda tahu kan ya? 1,2 itu artinya dari 1 ke 2 kan arahnya. Ini dari 2 ke 1, nah gitu ya. Nah kalau graf tidak berarah, Anda melihat ini ya, S1 itu berarti 1,2 atau 2,1? Ya sama saja, bisa 1,2 bisa 2,1. Sehingga notasinya untuk membedakan kita menggunakan notasi yang gini. 1,2 tapi dengan kurung kurawala, 2,1 ya sama saja gitu ya. F3 sama dengan FE4, FE3 ini kan 34 ya. Kalau ini E5 dan E6 juga sama, arahnya 4,4. Nah, ya. Nah, ini bisa dituliskan 4 saja. Kalau di graf tidak berarah loh ya. Kalau tidak berarah. Tadi kan ini yang graf berarah tetap 4,4 ya, karena mempertimbangkan arah ya. Nah, kalau yang di sini, ya ini graf tidak ada arahnya. Nah, kita bisa menuliskan 4 gitu aja, tapi kurung kurawal. Ya, oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum ke yang berikutnya? Nggak ada, lanjut ya. Oke, graf berarah tanpa sisi ganda. Nah, ini ada yang graf berarah tapi nggak punya sisi ganda. Definisi sisi ganda dan gelang. Dengan definisi graf yang telah diberikan sebelumnya, sisi E1, E2 elemen dikatakan sisi ganda apabila FE1 sama dengan FE2. Oke. Jadi tadi sebenarnya saya ada satu kesalahan di sini. FE1 sama dengan FE2. Nah, berarti bukan sisi ganda ya, kalau untuk graf berarah ini ya. E3 dan E4 ini bukan sisi ganda. Karena ini FE3 itu 3,4, FE4 itu 4,3. Jadi sisi ganda itu yang ini. Dia arahnya sama dari satu titik ke titik yang sama juga. Atau dari simpul satu ke simpul yang lain juga, simpul yang sama gitu ya. Ini ada lebih dari satu edge. Nah, kalau ini bukan sisi ganda, ralat tadi ya. Tapi kalau graf tidak berarah, ya ini sisi ganda gitu. Sisi ganda. Juga sisi ganda. Oke. Nah, kalau ini, ya ini tetap masuk sisi ganda karena dari satu titik gitu ya. Jadi F5 sama dengan FE5 sama dengan FE6 kan. Oke, gitu ya. Nah, ini sisi ganda atau parallel edge. Kemudian sisi E dikatakan gelang atau loop apabila ini dari satu simpul ke simpul yang sama gitu ya. FE itu dari U ke U. Ini kalau graf berarah, kalau graf tidak berarah ya berarti ini. Ya, penulisannya kok pakai kurung kurawal. Oke, suatu graf Q dinyatakan dalam pasangan V, E, ya ini untuk graf berarah tanpa sisi ganda. Sekarang kalau nggak ada sisi ganda, dan dia graf berarah, kita cukup mendefinisikan melalui himpunan vertex dan himpunan edge. Ya, tidak perlu ada fungsi. V merupakan himpunan seluruh simpul pada graf tersebut. E itu adalah subset dari Cartesian product V, V dengan V. Ya, oke, jadi ini langsung gitu, tanpa pakai sebuah fungsi gitu ya. Tanpa melalui mendefinisikan fungsi. Jadi bahwa H itu adalah subset dari Cartesian product V. Graf berarah yang tidak memiliki sisi ganda namun memiliki gelang disebut graf berarah atau digraf saja, gitu ya. Memiliki sisi ganda yang tidak memiliki sisi ganda namun boleh memiliki gelang. Jadi ini catatannya adalah dia tidak memiliki sisi ganda. Tapi gelang itu boleh itu artinya bisa ada, bisa tidak. Ya, ini disebut sebagai di graf atau directed graph. Ya, graf berarah gitu aja nyebutnya. Oke,
Di graf sebelumnya telah kita lihat pada kajian relasi sebelum mutasi. Kita kan pernah bahas dulu, salah satu representasi dari, relasi kan dengan menggunakan directed graph ini ya, dengan menggunakan di graph. Ini nggak ada sisi gandanya. Graf berarah tanpa sisi ganda, ya ini tadi bukan sisi ganda ya, karena ini FE2 dengan FE3 itu beda. FE2 itu 3,4 dengan FE2 itu 3,4, sedangkan FE3 itu apa? 4,3. Bentar. Ah, beda, ini beda. Ini bukan sisi ganda, tapi boleh ada gelang, jadi ini masuk dalam graf berarah. Oke ya. Oke, ini himpunan vertex-nya sama dengan yang sebelumnya 1, 2, 3, 4, himpunan edge-nya 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 4 kan itu. Ya, terus ya gitu aja sih sebenarnya simpel. Sekarang graf tidak berarah tanpa sisi ganda. Nah, kalau ini nggak boleh sisi ganda. Satu graf G dinyatakan dalam pasangan V, E. Jadi definisi ada F itu nanti artinya VEF ya, ini kan graf. Ini kalau pada, graf yang ada sisi gandanya biasanya, ada definisi F-nya. Oke, kalau tidak ada sisi ganda, kan ini nggak boleh ada sisi ganda ya, tapi tak berarah ya. Sebentar, saya nyopot jam dulu. Oke, ini graf tidak berarah tanpa sisi ganda. V merupakan himpunan seluruh simpul, oke ya. Jadi H itu adalah himpunan, pasangan U dan V ya, nggak harus terurut ya, ini bolak-balik nggak ada masalah, karena tidak berarah. Ada nanti yang didefinisikan sebagai graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tak berarah, ya ingat ya, tak berarah, yang tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Nah, ya tidak ada sisi ganda, ini juga tidak ada gelang. Kalau ini tanpa sisi ganda tapi ya bisa aja ada gelang ya, untuk tak berarah ya. Nah, kalau graf sederhana itu tidak ada, eh, sisi ganda maupun gelangnya. Dan contoh yang tadi saya gambarkan ini ya. Nah, ini ABCD. Nah, ini simple graph gitu ya, nggak ada sisi gandanya. DC ada lagi nggak misalnya gitu. Ya ini masih disebut sebagai graf sederhana. Tapi kalau sudah ada gini, nah ini bukan graf sederhana lagi karena mempunyai gelang. Ada gini, apalagi gitu ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Tuliskan gambar berikut dalam bentuk pasangan vertex dan edge-nya. Jadi himpunan vertex-nya apa saja. Ini satu graf ya, ini satu graf lagi, gambarnya terlalu longgar ya. Ini gap-nya terlalu banyak. Ya, oke. Ini apakah graf sederhana? Ini bukan ya, karena ada gelang. Oke, ini kan graf tidak berarah. Bagaimana menuliskan dalam bentuk formalnya? V 1, 2, 3, 4 sama edge-nya. Nah, ini yang mudah ya. Edge-nya ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini edge-nya ada 1, 2, nanti 1,2, kemudian 3,4, 4,4 kan, atau ditulis 4 saja. Ya, 4,4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4 sama 4. Oke, lanjut. Sekarang, kita punya 3 graf, G1, G2, G3. Graf yang digambarkan sebagai berikut. G1, G2, G3. Nah, bagaimana definisi formal dari graf-graf ini? Untuk G1, V1-nya adalah, ya ini untuk membedakan antara graf 1 dengan graf yang kedua ya, kita notasinya di sini menjadi V1, E1. Nah, graf 2 yang nanti G2, E2 gitu ya. Oke, V1 di sini 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini vertex-nya.
Terus S-nya kita bisa menuliskan 1, 2, 1, 3, 2, 3 gitu ya. Ini 1, 2, kemudian 2, 3, 1, 3, 3, 4, 2, 4 kan gitu ya. Gini ya. Kemudian G2 ini 1, 2, 3, 4 juga vertex-nya. Nah, oke. Nah, di sini edge itu dia definisikan nih E1, E2, E3 dan seterusnya sampai dengan E7. Nah, kemudian ini karena ini ada sisi gandanya, jadi dia ada fungsi F-nya, ya, di mana ini F3 dan F4 itu sama nilainya adalah 1,3. Ya 1,3 tapi kurang berawal ya maksudnya ya. Ya, jadi F2 untuk E3 dan E4 itu sama, 1,3. Ya, mau 1,3, 3,1 sama saja karena tidak berarah ya. Oke, sama ya. Oke, gitu aja sama, ini juga sama saja, sama dengan yang tadi. Saya kira itu bukan hal yang sulit. Next. Graf berhingga dan graf tidak berhingga. Oke, kita kan tadi sudah menuliskan graf bentuk formalnya gini ya, atau mungkin aja V, E. Ini kalau nggak ada sisi gandanya gini ya. V adalah himpunan vertex, E itu himpunan simpul, dan F itu adalah fungsi. Definisi graf berhingga dan tak berhingga. Graf G, V atau mungkin VE dikatakan graf berhingga bila V-nya adalah himpunan berhingga. Ya, artinya vertex-nya itu berhingga. Ya kita tahu itu vertex-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya gitu, atau vertex-nya A, B, C, D, E, F, G, H misal gitu. Tapi bisa juga nanti artinya gini dulu kita graf yang berhingga ya. Bila V adalah himpunan berhingga dan perkataan lain kardinalitas dari V itu kita tahu ada berapa. Ada sekian N vertex, ada sekian N apa tuh tadi? Sekian N simpul. Jika V tidak berhingga, maka G dikatakan graf tidak berhingga. Ya, kalau kita nggak tahu kardinalitas dari artinya vertex-nya ada berapa kita nggak tahu, memang vertex-nya nggak berhingga gitu. Nah, ini disebut sebagai graf tak berhingga. Nah, dalam perkuliahan ini, setiap graf yang ditinjau itu adalah graf berhingga. Itu kita asumsikan seperti itu ya. Kalau kita nyebut graf itu berarti untuk graf yang berhingga. Beberapa terminologi dasar, oke. Ada istilah bertetangga. Ada istilah bersisian, nanti ada istilah bertumpuan. Nah, ini pada graf yang tidak berarah dulu ya, untuk graf yang tidak berarah. Nah, kalau kita definisikan G itu sebagai VE F-nya, ada F-nya di sini ya. Nah, kemudian V1, V2 ini dikatakan bertangga atau bersisian, adjacent apabila E itu apa tuh kalau fungsi E itu adalah V1, V2. Oke ya. Jadi sebenarnya gini, bertangga itu simpel, enggak usah gambarkan di mana ya. Saya gambarkan di sini aja ya. Nah, ya ini misal A, ini B, ini C, D ya, ini misal gini. Ini kan graf tidak berarah ya. Nah, misal gini ya. Nah, ini A dan B itu bertangga. A ini bertetangga dengan B, ya. B itu bertetangga dengan C, contoh gitu ya. A bertetangga dengan C juga, ya. Nah, D tidak bertetangga dengan C, ini contoh. B juga tidak bertetangga dengan D, ya kan?
Gitu ya. Jadi bertetangga itu kalau ada sisi yang langsung. Nah, tadi, definisi ada yang definisi bersisian. Nah, bersisian itu sebenarnya adalah antara vertex dan edge, tapi bisa dikatakan bertetangga juga. Jadi kalau bertetangga itu bisa antar vertex dengan edge, bisa juga bertetangga itu antara vertex dengan vertex, ya. Oke, biar nggak bingung gini, saya tuliskan di sini ya. Bertetangga, istilah bertetangga, ini terminologi ya, bisa dari vertex ke vertex, tapi bisa juga vertex ke edge, atau sebaliknya. Nah, gitu. Itu ya, jadi bertetangga. Nah, kalau bersisian, ini adalah dari vertex ke edge. Demikian juga sebaliknya, dari edge ke vertex. Gitu ya. Nah, contoh di sini, ya B dan C itu bertetangga, ini contohnya ya, vertex ke vertex. Nah, vertex ke edge, B itu bersisian dengan A, B, sisi A, B. Jadi B itu bersisian dengan A, B. Ini tidak iya, jadi A, B-nya nulisnya gini ya. Nah, ya. B ini bersisian dengan, ini kalau nggak ada definisi E1, E2, E3, 4 ya. Jadi B bersisian dengan A, B. Jadi sisi AB. Demikian juga sebaliknya, sisi AB bersisian dengan B. Nah, kemudian A itu juga bersisian dengan A, B. Ini biar ini gini ya. Nah, gitu. B juga bersisian dengan A, B. Nah, gitu ya. Kalau secara definisi formalnya, ini gampangnya gitu ya, artinya Anda menerima gini ya. Nah, kita definisikan secara formal. Ini. Kalau vertex dengan edge itu dikatakan bertetangga, itu jika FE itu sama dengan V1 dan V2. Artinya kalau misal tadi kita definisikan ini, E1 ya, E2, E3, E4. Ya, ini B berisian dengan AB, artinya VF E1 itu sama dengan A, B kan. Ini berarti A ini bersisian dengan E1, nah, gitu ya. Nah, ini contoh. FE sama dengan V1, V2 kan. Jadi nanti V1 itu bersisian dengan E. V2 juga bersisian dengan E. Gitu ya. Gampang lah itu ya, gampang semua. Jadi ini A bersisian dengan E1, B bersisian dengan E1 juga. E1 itu ya bisa dituliskan A, B gini juga nggak apa-apa. B bersisian dengan A, B ya bisa aja. Kalau kita nggak mendefinisikan E1, E2, E3 ya gini aja. B bersisian dengan AB, A bersisian dengan AB, ya gitu. Kalau kita definisikan E1 ya berarti A bersisian dengan E1, kan artinya A bersisian dengan E1, B juga bersisian dengan E1. Wah, gitu aja sih, simpel ya. Oke, bentar, kok nggak muncul? Nah, muncul. Langsung selanjutnya ya. Oh ya, ini ada istilah bertumpuan. FE1 sama dengan V1,2 atau E sama dengan dituliskan, V1, V2 juga bisa.
Ya, atau E sama dengan V1. Mau langsung gini juga boleh, ini mau gini juga boleh, mau langsung gini juga silakan. E dikatakan pertumpuan insiden dengan V1 dan V2. Nah, kalau misal gini, VE sama dengan VE sama dengan V1 dan V2, atau misal E itu V1, V2, maka E itu dikatakan pertumpuan dengan V1, V2. Nah, contoh yang tadi, mmm, udah nggak muat ya. Ya sudah tambah lagi di sini. Dengan yang ini tadi ya, permasalahan yang sama dengan di sini, ini kan berarti A bersisian ini FE1 sama dengan A, B misalnya yang gini, kan FE1 sama dengan A, B. Ini berarti E1 itu pertumpuan, biar istilahnya sama tadi, pertumpuan ya istilahnya ya, pertumpuan, nah bentar biar sama, atau insiden, nah insiden. Jadi E1 itu pertumpuan dengan A dan B. Ini gini ya tadi, heeh, saya hapus dulu, kurungnya salah, karena ini graf tidak berarah ya. Nah, tuh. Oke, ya simpel sebenarnya sih, nggak usah dibuat bingung, definisi-definisi aja. Kemudian, ini masih graf tidak berarah ya. Kemudian ada dikatakan dengan tetangga atau neighbor dari V. Jadi U itu dikatakan tetangga atau neighbor dari V jika terdapat E, sehingga VE itu adalah E, V. Ya, ini sebenarnya secara matematis, tapi, intinya gampang ya, bahwa ada contohnya sih di sini. Nanti ada contohnya nanti ada contohnya. Nanti aja kalau saya ini nanti ya kayak Anda tahu gini aja dulu ya, atau saya langsung dengan contohnya aja. Ini tetangga, kemudian, eee, lingkungan, ada yang disebut lingkungan. Kalau tetangga itu kan gini tadi ya, tetangga itu tadi kita sudah definisikan, tetangga atau neighbor, V itu jika VE itu artinya gini, U dan V itu terhubung lah, gampangnya gitu aja. Kalau U, V itu berarti di sini U dan V itu terhubung. Ini artinya FE sama dengan U, V itu artinya A, V bukan berterhubung ya. Artinya U dan V itu ada sisi yang langsung dari U ke V gitu ya. Ini U, ini V gitu ya. Nah, kalau ada sisi yang langsung menghubungkan ya. Ingat langsung menghubungkan tanpa perantara. Ini artinya U, V, berarti U itu bertetangga dengan V. Nah, kemudian ada neighborhood ya, lingkungan. V ini dinotasikan dengan NV, didefinisikan sebagai himpunan semua simpul yang merupakan tetangga dari V, ya. Jadi ada simpul V, semua tetangga dari V ini disebut sebagai lingkungan dari V, notasinya adalah NV. Ya, nanti, contohnya gini, ya bingung ya, langsung dengan contoh ya. Nah, 1 dan 2 itu saling bertetangga, ya, 1 dan 2. Kemudian 1, 3 saling bertetangga, 3 dan 4 saling bertetangga, dan seterusnya. 1 dan 4 tidak bertetangga ya, karena tidak ada sisi yang menghubungkan secara langsung antara 1 dan 4. Oke. Nah, pada graf tak berarah simpul A dan B bertetangga bila terdapat sisi yang menghubungkan. Ya, tadi sudah saya itu ya, saya jelaskan. Nah, sekarang neighborhood atau lingkungan. Lingkungan dari 1 ya, N1 itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3, karena yang merupakan tetangga dari 1 itu adalah 2 dan 3. Nah, gini aja, simpel ya. Kemudian lingkungan dari 2 itu adalah di sini 1 dan 4, kemudian 3 juga masuk, ya, jadi 1, 3, 4. Nah, gitu ya, itu neighborhood. Simpel ya. Oke, kembali lagi ke tadi. Nah, kemudian ada ini, pada graf berarah, bagaimana definisi bertetangga atau bersisian?
Simpul V1 dikatakan bertetangga dengan V2 atau V2 dikatakan bertetangga dengan V1 apabila apa tuh namanya, itu fungsi dari E itu V1, V2. Jadi ini Anda lihat di sini ya, ada yang beda dengan yang graf tidak berarah. V1 dikatakan bertetangga ke V2, ini kan berarti ada arahnya V1, V2 karena ini graf berarah ya, kurungnya seperti ini bukan kurung kurawal, ini arahnya dari V1 ke V2. Jadi simpul V1 dikatakan bertetangga ke V2 atau V2 dikatakan bertetangga dari V1 karena arahnya dari V1 ke V2 kan. V2 bertetangga dari V1. Nah, gitu ya. Oke, contoh gini. Tadi yang graf berarah mana? Nah, nih. Oh, ini tadi yang insiden tadi ya. Ya, oke, tadi saya belum saya contohkan yang insiden ya. Insiden itu di sini sebenarnya saya sudah contohkan yang coret-coret saya tadi ya. 1, 2 ini bertumbuhan dengan simpul 1 dan simpul 2 ya. Ini sisi ini 1, 2 bertumbuhan dengan dengan vertex atau simpul 1 dan 2. Nah, gini aja lah. 1, 3 itu berarti bertumbuhan dengan vertex 1 dan 3. Simpel gitu aja sih. Pada graf tak berarah sederhana, sisi AB bertumbuhan pada simpul A maupun simpul B ya. Oke. Kita kembali yang contoh yang tadi ya. Bertetangga untuk graf yang berarah. Oh, nggak ada contohnya di sini ya. Sudah saya contohkan dengan coret-coret aja ya. Yang penting nanti Anda paham. Di sini aja ya, biar langsung di sini kelihatan. Nah, oke, misal ini graf berarah. A, ini B, ini C. Nah, gini aja lah. Panahnya ke sini, ini panah ke sini. Ini panah ke sana. Ini berarti A itu bertetangga ya, ke B. A bertetangga ke B atau B bertetangga dari A. Gitu ya. Ya, karena ada arahnya. Karena apa? Ini katakanlah ini E1, ini E2, ini E3. Ini karena EF E1 itu sama dengan A, B. Artinya itu A bertetangga ke B atau B bertetangga dari A. Nah, gitu aja ya. Gampang lah. Misalkan G ada VA adalah graf berarah, simpul V1 dikatakan bertetangga ke V2 atau simpul V2 bertetangga dari V1 apabila ya ini kalau Anda nyatakan bukan dalam bentuk F ya, bukan dalam bentuk fungsi, dikatakan bertetangga dari V1 jika V1, V2 itu adalah elemen E. Artinya gini, V1, V2 karena kurungnya bukan kurung kurawal dan ini adalah untuk graf berarah, biasanya untuk graf berarah yang bukan kurung kurawal ya, ini ada arah, berarti arahnya dari V1 ke V2. Artinya V1 bertetangga ke V2 atau V2 bertetangga dari V1. Sama gitu ya. Cuman ini pakai F, ada definisi fungsi ini langsung ya, baca. Tadi contoh-contohnya sudah, masih ada coret-coretannya. Nah, sekarang disebut derajat itu gimana? Derajat satu simpul pada graf tak berarah. Nah, sekarang graf berarah. Derajat suatu simpul. Oke, kita tahu graf VEF, kalau kita nyatakan dalam VEF ya, adalah satu graf yang tak berarah. Nah, derajat suatu simpul V ini merupakan banyaknya sisi yang bertumpuan pada V. Dengan catatan banyaknya sisi yang berupa gelang itu dihitung 2 kali. Ya, derajat dari V dinotasikan dengan ya, degree, dari kata degree. Degree dari V. Contohnya gampang. B itu tetangganya siapa saja? Tetangganya ke A, ke G, G dan F gitu ya. Atau banyaknya sisi yang bertumpuan dengan B ya ini kan berarti ini 1, 2, 3, 4.
Yang kalau bisa juga ini, apa tuh namanya, tetangganya mana saja. Nah ini ya, A, G, dan C, ini tetangga dari B. Oh sama ini ya, jadi 1, 2, 3, 4, jadi A, G, F, dan C, plus ini, dia ada gelang di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, apakah 5? Oh enggak, karena yang gelang itu dihitung 2 kali. Karena ini yang gelang dihitung 2 kali berarti derajat dari B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ini sebenarnya ini ada 2 kan ini ya kalau dihitung. Isinya ya intinya gini aja kalau gelang dihitung 2 gitu ya. Jadi derajat dari B itu ada 6. Derajat dari C berapa? 1, 2, 3, 4. Derajat dari E ya 0. Derajat dari F 1, 2, 3. Coba derajat dari A berapa? Ada yang tahu? Biar nggak ngantuk. Derajat dari A berapa? 2, Pak. 2. Gampang ya, ini masih graf itu sebenarnya materi yang mudah kok. Lanjut. Tentukan lingkungan dan derajat dari simpul G berikut. Ini ada kuncinya. Oh, cuma untuk latihan saja ya. Ini gampang lah. Ya, derajat dari A. Oh, lingkungan dulu. Lingkungan dari A. Lingkungan dari A mana aja coba? Lingkungan dari A. Artinya nekbur dari A. Mana aja? Coba. Siapa yang bisa? Ambil latihan. BE sama D, Pak. Ya. Oke. Apa tadi? B, B. E sama D. B sama D. Iya enggak? Iya, Pak. Ya, jadi ini adalah lingkungan dari A. Jadi ada E, ada D, ada B. Nah, sekarang derajat dari degree dari A berapa? Degree dari A? Ya banyak sini aja. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Yang lain silakan Anda hitung sendiri. Oke, B itu derajatnya berapa? Coba, ada yang tahu siapa? Siapa yang bisa? Derajat dari B. Kalau enggak saya tunjuk nanti. 5, Pak. 5. 1, 2, 3, 4. Ayo. 5 atau 6? 6 berarti, Pak. Yang 6, dihitung karena 2. yang gelang itu dihitung 2 2. kali. Ada tensi. Cek dari B adalah 6. Nah, karena yang gelang itu dihitung 2 kali. Ya, gampang ya. Dan sampai salah cuman untuk ngitung-ngitung seperti itu. Ada yang isolated vertex atau simpul terisolasi, ada yang disebut sebagai simpul bandul. Nah, ya. Ya, apabila G itu merupakan suatu graf tak berarah, maka simpul V disebut sebagai simpul terisolasi atau isolated vertex, simpul yang terpencil apabila derajatnya 0. Ya, untuk graf yang tidak berarah ya. Kalau dia derajatnya 0, berarti nggak punya lingkungan kan? Lingkungannya kan nggak ada. Yang bertetangga artinya himpunan vertex yang bertetangga nggak ada. Jadi disebut sebagai simpul yang terpencil. Nggak punya kenalan lah gampangnya gitu ya. Terisolasi juga bisa, simpul terisolasi atau simpul terpencil ya istilahnya. Kemudian G merupakan suatu graf tak berarah, maka simpul V disebut sebagai bandul pendek apabila degree-nya 1. Jadi kalau yang degree-nya 1 disebut sebagai bandul atau pendan vertex ya, atau simpul bandul kalau derajatnya 1. Oke, next.
Ini contoh, ini patutnya pendan atau apa, bandul ya. Nah, kalau ini derajatnya 0, ini selotet vertex. Nah, gampang gitu ya. Yang penting hafal aja. Ada teorema jabat tangan. Teorema jabat tangan itu kalau misal, gampangnya gini ya. Kalau misal ada 3 orang yang berjabat tangan. Misal habis sholat ya, ini jabat tangan. Ini jabat tangan ya, dengan orang yang lain. Nah, ini gambaran saya. Iya, ini tangannya gitu ya. Nah, ini juga jabat tangan dengan orang yang lain. Nah, ada 3 orang lah sama biar gampang. Nah, ini tangannya ini jabat tangan, ini jabat tangan, ini juga jabat tangan. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada 3 orang ya, berarti ada berapa jabat tangan yang terjadi. Nah, gitu ya. Sebenarnya kan ini ada ya kalau 3 orang tentu 3 ya, tapi di sini ada berapa tangan yang terlibat itu ya. Tangan yang terlibat kemarin berarti ada 6 ya kalau gini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampangnya gitu kalau orang jabat tangan. Atau gini, sebentar kok saya mau sebenarnya ininya gampang sih, bentar tadi alt tab ya, oke. Jadi, handshaking theorem atau teorema jabat tangan itu jadi, ada suatu graf, maka 2 kali S itu sama dengan jumlah degree dari semuanya itu dijumlahkan. Itu sama dengan 2 kali H. Ini contoh kalau orang yang jabat tangan tadi kan, degree dari ini katakanlah si A, si B, si C ini kan membentuk graf ya. Degree dari B itu kan 2. Degree dari A itu juga 2 kan. Tangannya kan 2 ini ya. Ini jabat tangan, 2 tangan ini saya gambarkan ini kepalanya tadi ya, kepalan tangan yang untuk jabat tangan. Kemudian degree dari C itu juga 2 kan. Ini 2, dia jabatan tangan 2 tangannya terlibat ini ya, ini kepalanya tadi saya gambarkan. Nah, ini kalau ditambahkan, ini kan sama dengan 6. Ini alias sebenarnya adalah 2 kali jumlah H yang ada ini kan, ini katakanlah ini H1, H2, H3, gitu kan. Ya paham ya? H-nya kan ada 3. Ya ini jumlah tetangga, ini jumlah tangan yang digunakan untuk jabat tangan gampangnya gitu ya. Kenapa ini disebut handshaking theorem, jadi teorema jabat tangan. Oke, mantap. Contohnya gampang. Bentar ini ya. Setiap graf tak berarah memiliki sebanyak genap simpul yang derajat ganjil. Ini sifat ya, ini supaya Anda paham nanti. Yang memiliki sebanyak genap simpul, kalau suatu graf itu jumlah simpulnya genap, memiliki sebanyak genap simpul yang derajat ganjil. Jadi, ini akibat dari handshaking theorem ya, bahwa sebuah graf ini memiliki sebanyak genap simpul yang berderajat ganjil. Jadi yang berderajat ganjil itu bisa 2, bisa 4, maksudnya gitu ya. Bisa 6, bisa 8 gitu untuk sebuah graf. Jadi jumlah, simpul yang berderajat ganjil itu ada sebanyak genap, ya. Bisa 2, 4, 6 gitu ya. Ini akibatnya gitu ya. Oke, contoh gini ya, misal, grafnya seperti ini. 1 itu degree-nya adalah 2. 3 dan 2 itu degree-nya adalah 3 ya, ini 3 kan. Ini 2, 4 itu degree-nya 2. Nah, oke, banyak sisi kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki banyaknya sisi ada 5.
Dan jumlah dari degree masing-masing simpul, itulah degree untuk 1 itu kan 2 ya, 2. Untuk 2 ini 3 kan, 3, 3, nah dan seterusnya. Kalau dijumlahkan 10. Dan berarti ini kan 2 kali, ini kan sama kan, 2 kali 5 ini sama dengan 10, jadi gitu ya. Ini pasti akan sama. Nah, yang berderajat ganjil itu sejumlah genap, ini kan ada 2 kan yang berderajat ganjil. Nah, ya. Untuk sebuah graf itu pasti seperti itu nanti sifatnya. Ya, tadi ini untuk graf yang tak berarah ya. Terus ini contoh lagi graf tidak berarah. Nah, degree dari 1 itu adalah 3 kan. Nah, degree dari 2 berapa? 3 kan. Nah, 3 degree-nya ingat kalau gelang itu dihitung 2 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Banyak sisi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu sisi ya. Gelang itu satu sisi ya, ini satu sisi ini. Kalau derajat dihitung 2, tapi kalau sisi dihitung 1. Ingat itu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Nah, kita memiliki banyaknya edge itu 5 dengan total jumlah degree masing-masing vertex-nya adalah 10. Sama ya, cocok. 2 kali 5 sama dengan 10. Oke. Contoh penerapan teorema jabat tangan. Graf G1 kita punya G1, V1, E1, V1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vertex. Ya, sebuah graf itu punya 5 vertex, kemudian degree-nya masing-masing A itu 2, B itu 3, C itu 1, dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menggambarkan graf G1? Solusi, kita lihat dulu apakah ada graf yang seperti ini. Nah, ya, dengan menggunakan teorema jabat tangan. Kita jumlahkan seluruh degree-nya atau derajatnya. Kalau di total itu ada 9. Dari handshaking theorem, bahwa jumlah edge, ya, jumlah edge kalikan 2, ini harus sama dengan total jumlah degree-nya. Nah, sehingga jumlah, apa tuh namanya, E1 itu 9/2 ini bukan, nggak mungkin kan ada jumlah edge itu 4,5 ini nggak mungkin. Jadi nggak mungkin karena ini bukan bilangan, bilangan cacah ya kan. Nggak mungkin. Ada tengah-tengahan gitu ya, nggak bilangan rasional itu kan nggak mungkin. Sehingga nggak mungkin ada graf G1, nggak bisa digambarkan. Sekarang G2. Maaf. G2. Sekarang kita totalkan degree-nya, itu ada 16. 16 kemudian berarti edge-nya itu adalah 8 kan. Nah, kalau edge-nya 8 ya berarti mungkin karena ini bukan pecahan kan. G2 adalah graf dengan 8 sisi, ini bisa digambarkan. Oke, terus ada lagi, nah sekarang pada graf berarah. Bagaimana menentukan derajat simpul pada graf berarah? Kita berarti sampai jam berapa? 12, setengah 1, berarti sampai setengah 3 ya, masih lama ya. Oke, cukup, semoga cukup waktunya. Nah, misal adalah suatu graf berarah ganda, ini ada simpul gandanya. Langsung aja kalau Anda baca gini mungkin pusing ya, langsung dengan contoh aja lah ya. Langsung dengan contoh aja. Nah, nanti di dalam graf berarah itu ada yang disebut sebagai derajat masuk sama derajat keluar. Maaf, tadi derajat keluar mana tadi? Nah ini derajat masuk, ini ada derajat keluar. Notasinya kalau derajat masuk itu minus seperti ini ya. Ini derajat masuk atau degree in. Jadi ini yang derajat masuk ke V, ke simpul V. Nah ini derajat keluar itu notasinya plus. Yang keluar dari simbol V atau ini out V, nah seperti itu ya. Nah nanti dijumlahkan. Ini menghasilkan nanti adalah derajat dari simbol V.
Ya, contoh gini. B ya, kita mencari derajat dari B. Derajat masuk dari B itu ada berapa? 1, 2, 3. Ini derajat keluar, sorry. Plus itu derajat keluar. Derajat keluar dulu, derajat keluar dari B itu ada 1. 1, ini ya. Yang keluar kan 1 dari B. Sementara, oh ini kok enggak ini. Oke, derajat masuk, enggak ada contohnya di sini ya. Saya tulis saja di sini. Derajat masuk dari B. Oke, derajat masuk dari B ada berapa tadi? 3, Pak. 3, 1, 2, 3, 3. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan derajat dari B, itu ditotalkan nanti jadi 4. Jadi derajat masuknya 1, derajat masuknya 3, derajat keluarnya 1, totalnya adalah 4. Nanti dijumlahkan ini dengan 4. Gampang sih, gitu aja sih. Graf itu gampang kok. Nah, ini latihan sendirilah, bisa lah ya. Cuman ingat kalau seperti ini, contoh yang A ya. Derajat masuk dari A berarti berapa? Ini nanti dihitung masuk sama keluar ya. Atau gini ya, saya gini. Nah, ini saya tambah baru lagi. Nanti saya kirim cara-cara tantangan ini ya. Misal grafnya itu adalah ini, ini kok latensinya. Sebentar, Wacom-nya kok ini kayaknya. Nah, ini B, C. Nah, ini A itu gini ya, ada gini. Terus ini misal gini ke sana. Ini ke sini. Nah, ini ya. Oke. Degree in gitu ya. Saya ini biar nggak salah nanti plus minusnya. Degree in, degree yang masuk untuk A. Itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ambil latihan, jangan terlalu pasif terus. Derajat masuk dari A. Atau derajat notasinya gini ya. Nah, ini dari A. Saya 2 ya. degree in dari A ya. Bentar. 2, Pak. Oh, 2. Oke. Dan saya nulisnya salah, kurang A. A atau sama dengan degree minus dari A itu sama dengan dulu quit Grammarly ya oke. Kita lihat yang masuk ini kan, yang gelang ini dihitung masuk juga. Ini kalau gelang itu dihitung masuk sama dihitung keluar ya. Nah, ini ada 2 yang masuk. Nah, derajat out dari A atau ini kok latensinya agak parah ya. Dari A, ini berarti ini juga dihitung masuk. Ini juga dihitung keluar gitu ya kalau gelang. Jadi berapa? 2 juga, Pak. 2 juga. Sehingga kalau ditanya nih degree dari A itu nanti sama dengan 4. Cuman kalau di di graf berarah itu nanti Anda bisa breakdown berdasarkan derajat masuk sama derajat keluar. Iya. Ya, itu simpel sih. Oke. Lanjut ke mana tadi? Ya. Ya, untuk latihan silakan latihan sendiri ya. Graf berarah ganda atau graf berarah, maka degree masuk sama dengan degree sama ya atau ya oke lah. Ini gampang lah nih saya. Nah, kita masuk ke ini subgraf. Saya mungkin sampai subgraf ini aja ya. Ini nanti pertemuan berikutnya aja yang ini. 2 ini. Subgraf. Oke, ada spanning subgraf, ada subgraf saja nanti ya. Yang subgraf perentang itu
spanning subgraph ya, istilah lain, istilah bahasa Inggrisnya. Kalau subgraph ya subgraph saja. Nah, oke. Misal kita punya graf itu VE. Graf H itu W, F dikatakan subgraf dari G jika W itu, jadi kalau misal gini ya, H ya, kita tinjau graf H ya, kita punya graf G. Ini kita notasikan W itu adalah himpunan vertex-nya, kemudian F itu untuk himpunan edge-nya. Nah, ini dikatakan graf H ini dikatakan subgraf jika himpunan vertex-nya di sini, dalam ini adalah W, adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan jumlah vertex di himpunan vertex di G gitu ya. Jadi ini W dengan H itu hubungannya subset, F dengan E itu juga hubungannya subset. Nah, ada yang dikatakan subgraf sejati atau proper subgraf dari G bila H adalah subgraf dari G, tapi tidak pernah H itu sama dengan G. Karena kalau subgraf itu atau subset itu kan, namanya subset itu kan berarti ada saat W itu sama dengan V, F itu sama dengan E kan. Nah, kalau proper subgraf atau subgraf sejati itu tidak pernah grafnya itu sama antara H dengan G. Tapi kalau konsep subgraf itu, kalau H itu grafnya sama persis dengan G, itu bisa dikatakan subgraf juga gitu, maksudnya gitu ya. Ya kalau proper subgraf itu nggak pernah sama, tapi ini ya subgrafnya aja, tapi nggak pernah sama gitu ya. Lebih lanjut, suatu subgraf H dan G dikatakan spanning subgraf ya. H itu WF ini dikatakan spanning subgraf dari G apabila vertex-nya itu himpunan vertex-nya sama. Kuncinya itu aja. Kalau yang spanning subgraph itu adalah himpunan vertex-nya sama, ya V dengan H itu sama. Himpunan vertex-nya sama antara kedua graf itu. Tapi E-nya itu bisa subgraf, F dengan E-nya itu subgraf, F itu subgrafnya E. Tapi kalau vertex-nya itu sama. Ya, yang jadi kunci ya. Contoh G, ya graf G-nya seperti ini. Nah, apakah ini merupakan subgraf? Iya, subgraf iya ya. Subgraf dari ini iya kan. Nah, apakah ini merupakan spanning subgraf dari G? Yang penting vertex-nya sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ya sudah. Vertex-nya sama dan ini apa tuh namanya? Edge-nya atau sisinya itu adalah subgraf dari merupakan sub ya. Subset dari sini, subset. Bagian kan. Ini kan ini tapi diambil sisi ininya. Nah, ini nggak ikut. Tapi kalau vertex, kalau namanya spanning itu harus ikut semua. Ya. Oke, lanjut. Terus yang ini. Apakah ini subgraf dari G? Oke. Enggak kan nggak ada 2, 3. Nah, coba kita lihat. Ini kan ada 2, 3. Nah, di graf aslinya itu nggak ada 2, 3. Sehingga ini bukan merupakan subgraf dari G, ya kan? Karena 2, 3 kan nggak ada di aslinya. Jadi kayak bukan subgraf. Berarti otomatis ya bukan subgraf merentang kalau subgraf bukan ya. Karena sisi 2, 3 itu nggak ada. Sisi 2, 3. Oke. Terus apakah H3 merupakan subgraf dari G? Sekarang kita lihat sisi ini ya, terutama sisi 14. Lihat dulu 14 di aslinya. 14 ada ya. Oke, kalau ada mana tadi? Nah, ini berarti ini subgraf kan 12 ada kan tadi? Di sini. Nah, ini 12 ada, 14 ada. Ya, mana tadi? Nah, ini. Ini merupakan subgraf. Kenapa? Karena sisinya itu adalah subset dari himpunan sisi di sini itu subset dari himpunan sisi yang dari graf G, graf sebenarnya tadi, graf asalnya. Nah, kemudian himpunan vertex ini 1, 2, 4. Nah, yang tadi adalah 1, 2, 3, 4 ya, yang tadi. Ini juga merupakan subset dari 1, 2, 3, 4 yang graf asalnya. Nah, ini merupakan subgraf. Tapi apakah ini spanning subgraf? Ingat,
Kalau spanning subgraph, himpunan edge-nya, himpunan sisinya boleh dia subset, tetapi himpunan vertex itu nggak boleh subset dari graf asalnya. Dan hal ini tiganya nggak ada kan? Jadi ini bukan spanning subgraph. Dia subgraph, tapi dia bukan spanning subgraph. Di sini tiganya nggak ada. Nah, itu gampang ya. Nah, kemudian, ya ini untuk latihan aja ya, silakan sebuah bentang. Kemudian ada komplement graf. Komplement graf. Oke, langsung dengan contoh aja lah. Ini contoh, misal untuk graf sederhana, tidak memiliki sisi ganda maupun gelang. Oke, komplement. Nah, komplement itu V dan simbol bertangga dari jika hanya jika U tidak bertangga dari G secara formal. Langsung dengan contoh aja ya, sebentar saya cari contohnya. Oh, nggak ada. Pasalnya mana ini? Oh ya sudahlah, ini bukan. Ya oke lah, berarti kita harus pahami ini dulu. Oke, misal G adalah sebuah graf sederhana tidak memiliki sisi ganda. Oke, graf G adalah komplement dari G bila VG sama dengan. Jadi gini, graf G, VG ini kan notasinya ada gini ya, ini untuk komplement, menandakan komplement, E itu menandakan komplement. Ini akan komplement dari G jika satu vertex-nya itu harus sama ya. Vertex di sini dengan vertex di sini harus sama. Himpunan vertex-nya harus sama, itu catatan pertama. Kalau disebut komplement. Kemudian U dan V adalah dua simbol yang bertangga di G jika hanya jika U dan V tidak bertangga di G. Jadi nggak boleh UV itu gini ya, dia bertangga di G tapi juga di G komplement juga bertangga, nggak boleh. Jadi kalau UV itu bertangga di G, maka di G komplementnya itu harus tidak bertetangga. Ya, jadi UV itu elemen G, maka UV itu bukan elemen komplement G. Nah, seperti itu ya. Ini untuk graf yang tidak berarah ya. Kalau tidak berarah itu kurung kurawal notasinya. Kalau graf berarah itu UV ini bukan kurung kurawal ya. Jadi UV itu bertetangga di G. Nah, kalau bertetangga di G berarti UV itu jangan bertetangga di G komplement. Nah, contoh gini ya. Misalkan G adalah graf berikut. Maka G komplement ini pertama catatannya vertex-nya harus sama. V1, V2, V3, V4. Oke. V1, V2, V3, V4. Ya, vertex-nya harus sama. Kemudian kalau ya sudah bertetangga di G itu nggak boleh bertetangga di sini. V1, V2 bertetangga, berarti V1, V2 jangan bertetangga di sini. V2, V3 bertetangga, berarti V2, V3 jangan bertetangga. V2, V4 itu bertetangga, berarti di sini jangan bertetangga. Nah, V1, V2 tidak bertetangga, berarti di sini harus bertetangga. Demikian seterusnya ya. Ini disebut sebagai, ya ini saling komplement, artinya G itu adalah komplement. G, G apa nyebutnya ya di sini ya. Ya, G, G garis, ya G komplement lah gitu ya. G komplement atau G garis ini ya. Itu ada komplement dari G. G ini juga komplement dari sini, misalnya saling komplement gitu ya. Komplement. Komplement. Ini tensinya parah ini. Tensi vakumnya. Oke, gitu ya. Simpel sebenarnya. Ya, tadi komplement ini adalah graf komplement. Nah, sekarang komplement subgraf atau subgraf komplement. Ya, kita punya graf G dan G1 itu adalah subgraf dari G ya. Ya, jadi G1 ini adalah subgraf dari G. Nah, komplement dari subgraf G1 terhadap G
adalah G2. Nah, syaratnya adalah ini. E2, nah ini yang menjadi komplement subgraf, ya. Ada V2, E2, di sini ada V1, E1. Nah, E2 itu sama dengan E kurangi E1. Anda sudah tahu pengurangan himpunan dulu ya. Kemudian V2 itu harus subset dari V asalnya. Ya kita ketahui tadi V1 sudah pasti subset dari V. Tapi kita ada graf baru, apakah ini adalah komplement dari G1, berarti ini juga harus subset dari V juga. Nah, sebenarnya contohnya mudah sih, gampang. Misal gini ya, kita punya graf asalnya ini. Nah, kita punya subgraf ini, di mana kita tahu bahwa ini adalah subgraf dari G, katakanlah ini G ya. Ini G1, ini G2. Ya, ini kita tahu bahwa ini subgraf dari ini ya. Ya, Anda tahu tadi sifat dari subgraf. Nah, ini adalah komplement. Kalau ini gampang itu kalau digabungkan ke sini, nanti menghasilkan G gitu loh. Jadi ini saling komplementer. G1 kalau G sama G2, kalau digabungkan itu sama dengan G, gampangnya gitulah. Oke, paham ya? Oke, paham. Jadi kalau ini digabung nanti ketemunya ini. Itu berarti komplement. G1 itu komplemennya G2, G2 komplemennya G1. Ini kalau komplement subgraf. Oke. Kemudian graf gabungan dari dua graf sederhana. Ya, kita punya G1, V1, G2. Sebenarnya banyak banget definisi-definisi, tapi sebenarnya ini gampang ya kalau di graf itu ya. G1 itu V1, E1, G2, V2 itu merupakan dua graf sederhana, artinya tak berarah, tidak memiliki sisi ganda, dan tidak memiliki gelang ya. Graf gabungan dari G1, G2 dinotasikan, jadi dua graf itu dapat digabungkan. Jadi ini merupakan gabungan dari vertex 1, ini himpunan vertex 1, dengan vertex 2 diunionkan, kemudian edge-nya himpunan E1 dan himpunan E2 itu diunionkan juga. Gitu ya, berarti itu merupakan graf hasil gabungan. Jadi kalau ini digabung dengan ini, nanti grafnya jadi seperti apa? Silakan menjadi latihan sendiri ya. Gampang ya ini ya. Tinggal ditimpakan nanti artinya vertex-nya itu himpunan vertex-nya diunionkan, itu apa himpunan edge-nya, himpunan sisinya itu juga diunionkan. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan sekarang, ini di pertemuan besok saja. Oke, ada pertanyaan?